Mengenai apa sih itu PIMNAS? PIMNAS adalah sebuah kompetisi ilmiah mahasiswa nasional. Nah, di sini akan diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kemdikti-Saintek. Halo mahasiswa Universitas Jember. Selamat datang di podcast perdana PMBK dengan edisi spesial Rute PIMNAS dari ID menuju panggung nasional. Nah, di sini bersama saya Muhammad Ikam Fajar Dafa Zamzami yang akan memandu podcast kali ini. Nah, di mana untuk podcast kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu sebenarnya PIMNAS, kemudian bagaimana sih caranya agar ide-ide kalian nih, mungkin kalian masih bingung ide kalian itu digunakan untuk apa. Nah, mungkin bisa digunakan untuk mengikuti PIMNAS ini. Tentu saja kita akan mengundang tamu spesial, yaitu dari Mas Tegar Tri Wibowo. Halo Mas. Halo, sebelumnya kenalin ya, aku Tegar, aku dari mahasiswa perencanaan wilayah kota Universitas Jember angkatan 23. Oke, mungkin ini Mas bisa perkenalan lagi nih Mas lebih dalam dari Mas. Mas itu pernah mengikuti apa aja sih? Gitu. Aku alumni PIMNAS 38 tahun lalu. Nah, itu kemarin diadakan di Makassar. Nah, untuk tahun lalu aku mengikuti di skema PKM RSH, Research Social Humaniora. Nah, aku meriset mengenai Sonhorek. Judulnya itu rekomendasi kebijakan Sonhorek berbasis tingkat adaptabilitas masyarakat pada Kabupaten Jember. Kayak gitu. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Dari Mas Tegar ini memiliki judul yang unik ya. Bisa dibilang ya, betul ya? Unik binti aneh. Unik dan binti aneh. Oke. Oke. Nah, mungkin ini Mas. Dari teman-teman tuh masih bingung ini ya. Mungkin baru terdengar atau baru familiar nih mengenai apa sih itu PIMNAS itu. Nah, mungkin bisa diceritain dong Mas atau dijelasin ke teman-teman mengenai apa sih itu PIMNAS. Sebelumnya sih PIMNAS itu ada secara umumnya dulu ya. Yeah. PIMNAS adalah sebuah kompetisi ilmiah mahasiswa nasional. Nah, di situ nanti akan diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kemdikti-Saintek. Nah, untuk secara journey sendiri, PIMNAS itu adalah final stage bagi PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti di situ kita ada 1 minggu untuk bagaimana kita mempresentasikan hasil kita, inovasi kita, ataupun hasil pemberdayaan kita. Nah, nanti juga di situ ada closing ceremony-nya, ada awarding-nya seperti itu. Jadi intinya PIMNAS itu adalah final stage dari PKM. Kalau menurut gue gitu. Oh gitu ya. Jadi bisa dibilang itu PIMNAS tuh bergengsi banget ya. Bisa dibilang kayak Bisa gitu dibilang ya. gitu ya. Terus apa sih Mas bedanya PIMNAS itu dengan kompetisi nasional lainnya gitu? Kalau yang aku rasakan ya, itu ada 2 sih. Pertama mengenai tingkat relatabilitasnya dengan prodi-prodi atau S1 mahasiswa. Nah, karena menurutku PIMNAS itu sangat relate dengan core mahasiswanya sendiri. Karena itu kan juga dituntut untuk berpikir kritis, untuk problem solving dan sebagainya seperti itu kan. Nah, itu juga relate dengan mahasiswa, bagaimana cara menulis, bagaimana mereka nanti bisa kalau dalam mahasiswa kan meneliti ya itulah. Itu ini harus relate dengan itu. Nah, makanya itu sangat-sangat relate dengan mahasiswa S1. Kan intinya sangat relate kan. Yang kedua itu mengenai tingkat efektivitas inklusivitasnya. Nah, karena menurutku di PIMNAS ini nggak hanya bisa didapatkan atau hanya bisa diikuti oleh beberapa prodi saja, tapi bisa semua prodi bisa mengikuti. Beda lagi dengan beberapa kompetisi lainnya seperti Masterplan kalau di PWK ya. Yes. Itu kan hanya bisa diikuti oleh mahasiswa sipil, mahasiswa PWK ataupun mahasiswa arsitektur. Nah, kalau sedangkan PKM ini kita banyak sekali skema, otomatis bisa lebih banyak orang yang bisa mengikuti dan juga untuk atensinya itu lebih besar. Itu terbukti kalau di PIMNAS PKM ini yang mengikuti itu nggak cuma 1.000 orang, 2.000 orang. Kalau di tahunku itu sampai 33.000 proposal yang mengikuti itu. Nah, nanti yang lolos di pendanaan itu hanya 1.500 kalau nggak salah. Kalau di PIMNAS itu kalau dari skema aku hanya 63. Oke, berarti dari situ bisa kita lihat ya Mas ya, bahwa PIMNAS itu merupakan puncak dari kompetisi mahasiswa ya Mas? Mungkin aja ya, oke. Nah, setelah mengikuti PIMNAS, itu kira-kira apa sih dampak dari kepribadian mahasiswa itu sendiri? Pola pikirnya nanti akan menjadi seperti apa sih? Kalau di aku itu kelihatan banget sih. Yeah. Kalau di aku, soalnya itu pas aku ikut PKM PIMNAS itu saat semester 5 atau 4 gitu. Nah, sedangkan kalau di prodiku itu untuk mendapatkan metodologi penelitian itu di semester 6. Jadi kita tuh beneran belajar metodologi penelitian pertama kali gitu loh. Yeah. Nah, itu jadi pas kita udah menjalani metode penelitian di semester 6 ini, kita udah kayak
cara pikirnya kayak gini ya. Oh berarti realitinya kayak gini sama Pimnas kemarin ya. Jadi kita tuh lebih paham duluan gitu loh dibandingkan teman-temanku yang lain. Mungkin itu. Nah juga untuk kita bagaimana membaca ataupun menulis itu juga sangat-sangat berguna banget. Kita pasti menulis latar belakang gimana, menulis itu gimana. Kita udah paham duluan sebelum teman-teman yang ikut metodologi penelitian tadi kayak gitu sih. Berarti nanti kalau ikut Pimnas itu kita ini ya, untuk kedepannya saat mungkin aja membuat skripsi itu lebih mudah ya, karena kita udah tahu nih cara penulisannya seperti apa. Mungkin sih, tapi menurutku nggak juga ya. Nggak juga ya. Soalnya kalau dalam Pimnas PKM ini kan juga kelompok kan. Yes. Nggak semua orang bisa mendapatkan output itu. Output itu. Kalau lu nggak secara aktif di kelompok itu juga nggak dapat. Itu tergantung bagaimana kontribusimu aja sih di sini. Oke. Tapi kalau dari garis besarnya, ya, mungkin bisa. mungkin bisa ya. Oke. Nah, tadi dengar-dengar Masnya ada tim ya. Nah, Yoi. itu mungkin awal mula ide tim kalian muncul tuh apakah dari suatu permasalahan atau dari unek-uneknya gitu? Jujur ini tuh sebenarnya lucu banget. Ya. Ini tuh bermula dari jokes nongkrongan. Kayak gini lah nongkrong ini kan. Yeah. Biasanya kan pas itu kan lagi hype tentang horek ya. Ya. Jember Kota Horek. gitu ya. Nah juga di Horek itu pas waktu itu tuh lagi hype banget. Gara-gara saya itu kan ada pencalonan ya. Nah di itu kan ada salah satu paslon yang mendukung Horek. Nah itu tuh aku kepikiran gimana nanti kalau jadi penelitian ya kayak seru gak sih, apalagi kayak PKM horek itu kan seru kan. Nah juga aku kaitin sama teori di PWK mengenai urban quality of life. Nah situ mengenai bisa bilang kenyamanan masyarakat gitu. Nah dari situ muncullah kayak topik itu. Nah dari topiknya ada aku cari temen. Nah awalnya aku cari temen dari teman-teman dekatku. Iya. Kayak itu udah, ayo ikut PKM, ya udah ikut gitu. Oh, kalau boleh tahu dari timnya Mas ini dari mahasiswa fakultas mana aja ya? Apakah hanya satu fakultas atau ada fakultas lain nih? Sebenarnya di awal Ya. itu cuma 3 orang, itu PWK semua, 2-3. Itu sampai H-1 submit proposal, itu aku ngajak anak administrasi negara angkatan 24. Oke. Jadi awalnya pas penyusunan proposal itu cuma 3 orang, tapi pas mau submit kita nambah 1 orang. Satu orang. Soalnya saat itu kita tuh beneran susah cari anggota. Iya. Jujur. Soalnya anak-anak itu lebih prefer ke PPKO ataupun ke lomba-lomba lain. Nggak tertarik sama PKM sebenarnya. Kalau pada waktu itu di PWK ya khususnya. Iya. Soalnya ribet ya. Oh gitu ya. Tapi ini Mas, kan dari ide tersebut, gimana sih cara memvalidasi ide tersebut itu bisa dijadikan proposal PKM gitu? Gimana ya? Kalau dari aku, gimana itu bisa menggambarkan atau menceritakan masalah itu. Ya. Contohnya di latar belakang kan kita harus ada urgensi, novelty dan sebagainya seperti itu. Nah pas di pembimbingan dengan dospimku itu beneran banget di underline mengenai ini belum terlihat urgensinya, ini belum terlihat novelty-nya dan sebagainya seperti itu. Nah juga yang kedua untuk validasi tentang metodologi. Nah kan kita banyak banget metode. Iya. Nanti apakah metode itu bisa menjawab rumusan masalah di atas? Contohnya kalau metode kita hanya kualitatif, sedangkan kayaknya dari rumusan masalah ini nggak cuma berdasarkan deskriptif aja nih, harus ada data. Itu kan berarti belum menjawab dan sebagainya seperti itu kan. Yeah. Intinya harus pertama metode harus menjawab dulu. Yang kedua bagaimana kita bisa menceritakan urgensi, menceritakan novelty dan sebagainya itu udah terceritakan dengan baik belum. Dan ketiga itu menurutku udah baik tuh dalam artian skema teman kita. Bukan teman sih, namanya apa ya? Skema anggota kita udah bagus gak? Contoh anggota ini udah memenuhi skillnya belum, anggota ini sudah memenuhi skillnya belum, kayak gitu tuh. Soalnya kita nanti bakalan banyak banget outputnya. Nah, kan dari ide-ide ini kan pastinya kan Masnya kan dari ide-ide tim juga ya. Nah, ide-ide itu kan mestinya masih mentah ya. Nah, itu gimana sih caranya itu ide mentah tersebut tuh menjadi proposal yang sistematis? Yang kayak tadi ya, ini kayak metodologi dan sebagainya harus divalidasi dulu. Yang kedua kalau di PKM ini PKM ini Mas ya, ini sangat-sangat harus sesuai dengan panduan. Jadi kalau di proposal itu harus benar serinci itu, harus sesuai panduan. Contoh typo aja itu bisa bikin kita didepak atau dalam arti nggak lolos.
typo doang. Sedikit itu. Bahkan tanda tangan, kalau awalnya tanda tangan harus basah, padahal kita tanda tangannya kering itu juga agak lolos. Sesederhana itu. Karena apa? Kita nanti di BKM itu ada bukan skema deh. 2 step untuk penilaian. Ya. Jadi pertama penilaian substansi dulu, itu nanti bagaimana typo, bagaimana udah bener belum kanan kirinya, udah bener marginnya belum dan sebagainya seperti itu. Nah kalau itu lolos baru ke tema ataupun ke topik kita, apakah topiknya sudah bagus dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang lo nggak rapi dan sebagainya itu udah didepak dia di substansi 1, substansi 2 lo nggak ikut. Oh gitu ya. Terus ini semisalnya di proses perjalanan ide itu ternyata ada suatu kebaruan ya dalam proposal itu. Nah itu gimana sih cara masnya kalian atau tim kalian itu menentukan urgensinya? Menentukan urgensi ya. Kita Ya. pertama harus baca. Ya. Baca ya banyak jurnal yang tentang topik kita. Ya. Tapi waktu itu tuh Horek belum banyak yang diteliti ya. Iya. Jadi novelty-nya tuh masih ada banget tuh, gampang banget baca itu. Dan juga selanjutnya apa ya? Perbanyak berita-berita sih. Karena punya aku belum banyak jurnal yang membahas itu, aku carinya di berita. Kayak buat di apa namanya itu? Dikutipnya itulah dari berita-berita gitu. Ya, apalagi udah di Jember juga ya Mas ya. Terus saja untuk Sound Horek ini pasti mudah gak sih Mas untuk melakukan penelitian, apalagi kita di Jember gitu? Belum tentu. Belum tentu ya. Karena Sound Horek itu nggak ada jadwal pasti. Oke. Kalau yang di Jember perkotaan ya. Ya. Tapi kalau di Jember yang pedesaan itu kan ada jadwal pasti ya. Ada pesta horek, ada kayak battle sound dan sebagainya udah pasti kan. Kalau kita nggak ada yang pasti gitu loh di perkotaan Jember, bisa aja cuma sebatas malam-malam ada yang tiba-tiba lewat. Kan sering banget tuh kalau kosnya di Maastricht pasti sering banget ada tiba-tiba malam-malam ada horek yang lewat. Itu pasti sering banget. Tapi di Jember tuh belum ada event horek yang besar banget. Otomatis itu nggak terlalu mencerminkan bagaimana horek secara bunyi, secara kebisingan gitu-gitu. Jadi kemarin pas penelitian juga itu nggak terlalu tinggi untuk suaranya yang dihasilkan. Oke. Nah, terus kemudian untuk di Pimnas ini pastinya kan ini ya, ada dosen pendampingnya. Nah, kira-kira seberapa besar sih dari efek dari adanya dosen pendamping ini? Besar banget kalau aku. Besar banget ya. Karena apa? Karena yang tadi ya, aku cuma dulu nentuin dosen pembimbing sama ngasih topik dasar banget. Pak, aku pengen meriset mengenai horek ini. Habis itu saya kaitan dengan teori ini, Pak, loh. Gitu doang. Bahkan pas itu metode yang bagus apa ya Pak kira-kira gitu-gitu. Jadi itu benar-benar sedasar itu. Tapi dengan dosen pembimbing itu kita beneran dibimbing banget loh. Bahkan sempat itu aku ganti topik 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Jadi awalnya itu horek saya kaitkan dengan migrasi. Jadi migrasi itu mengenai masyarakat itu nanti bakal berpindah enggak gitu ya. Dengan dewe horek itu masyarakat kan nggak nyaman ya. Yeah. Mereka apakah sampai mempengaruhi mereka pengen pindah keluar kota gitu kan nggak mungkin ya. Terus yang kedua tentang horek ke preferensi tempat tinggal. Contoh kalau ada orang yang mencari rumah itu apakah mempertimbangkan di situ ada horek, aku nggak mau rumah di situ dah apa gitu. Yang ketiga itu akhirnya aku ke adaptabilitas masyarakat, bagaimana tingkat penerimaan mereka. Terus habis itu kita kaitin dengan kebutuhan mengenai kebijakan karena horek di Jember tuh belum ada kebijakan pasti waktu itu. Jadi horek didukung banyak tapi nggak ada kebijakan yang mengatur. Bahkan di Jawa Timurnya belum ada pas itu. Jadi itu untuk urgensi beneran bagus banget. Bagus banget ya. Nah, aku tapi ini penasaran Mas. Saat pengajuan proposal ini ke dosen itu kira-kira reaksi dosennya gimana? Kok judulnya kok unik gini gitu? Sebenarnya kalau dosenku tuh yang pembimbingku ya, itu welcome aja kayak bagus nih, kayak maksudnya kayak dia kayak unik dan sebagainya gitu. Tapi kalau dosen-dosen lain ada yang bahkan menyarankan dulu. Jadi waktu itu kita ada itu apa namanya penilaian di FT, kayak seleksi gitulah. Nah di FT itu kan kita didapatkan dosen penilai juga kan, intinya kayak gitu kan. Nah di dosen penilai itu disuruh ganti tuh, jangan horek dong. Soalnya kan aku horek ke intinya kayak ada teori urban quality of life. Nah kalau dosen itu tuh lebih menyarankan aku mendingan urban quality of life-nya aja, nggak usah horek yang di
highlight gitu loh. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau bahkan teman-temanku juga kayak dulu anak BPM dan sebagainya, kayak dia kayak cerita kayak gitu. Oh, masnya yang ikut horek itu ya? Oh, horek-horek. Aku dulu pas lihat kayak horek-horek ini horek apa gitu lah. Ya udah. Jadi kayak kalau di pembimbingku bagus, tapi kalau orang-orang lain kayak masih kayak ini aneh gitu loh. Itu. Oke. Nah, mungkin ini Mas, kembali lagi tadi ya mengenai proposal tadi Mas ya. Nah, kira-kira kesalahan umum yang sering dibuat itu saat pembuatan proposal itu apa sih? Tadi substansi. Substansinya ya. Karena tadi kan juga ada penilaian khusus buat substansi kan. Itu mulai dari penulisan, typo dan sebagainya, terus habis itu penomoran di bawah atau di atas kanan gitu-gitu. Itu beneran dinilai. Terus habis itu daftar pustaka ada typo enggak, pakai sesuai dengan template enggak, atau bahkan ada besar kecil gitu mungkin sangat-sangat berpengaruh. Dulu pas kan waktu itu ada workshop PKM ya, aku sempat ngisi di farmasi ya, itu ada ibunya itu dari penilai juga. Ibunya bahkan ngomong kalau kalian pakai tanda tangan yang basah dan kering itu kelihatan. Terus habis itu bahkan langsung didepak gitu. Terus habis itu kalau kalian nggak rata kanan kiri itu bahkan langsung depak juga gitu sampai sedetail itu. Ternyata berat juga ya ternyata ya untuk pembuatan proposal ini ya. Berat, sebenarnya paling berat itu menurutku pembuatan proposal sih, paling berat. Soalnya itu kan juga nggak ada waktunya, berarti bisa besok, akhirnya lama gitu loh. Nah, untuk ini Mas, untuk proposal tadi ya, mungkin kita kembali lagi ke mengenai tim ya Mas ya. Nah, selain dari proses awal pembentukan tim, selain dari kenalan, itu kira-kira tuh informasinya tuh bisa dapat dari mana aja ya Mas? Kalau sebenarnya ya, kalau aku dulu kenalan doang. Tapi itu adalah kesalahanku. Setelah aku ikut Pimnas dan sebagainya, yang menang tuh nggak kayak gitu. Yang menang itu beneran mereka tuh profesional. Kalau pernah tanya deh itu, yang menang. Kalau dapet tim itu dari mana sih? Mereka lihat di CV, di LinkedIn-nya. Sampai segitunya, tapi mereka beneran menang itu, emas, perak gitu. Gila. Kayak gitu. Dan mereka beneran kayak mempertahankan skill-nya gitu loh. Oh, mereka butuh apa? Speaker lah, atau mereka butuh orang yang bisa meneliti kayak gitu. Jadi lihat CV-nya gitu. Nah, dari tim ini kan pasti kan tadi ada ya mungkin baru kenal gitu ya. Kira-kira tuh ada nggak sih Mas konflik dari timnya Mas? Mungkin dalam internal timnya itulah ada masalah nggak sih biasanya? Nggak ada sih, nggak, itu bercanda. Ada banget. Ada ya? Ada banget. Untuk konflik itu hampir tiap stepnya ada ya. Ya. Di awal itu bahkan sampai sebenarnya nggak mau ngajuin proposal, nggak jadi. Ya jadi. Sebenarnya awalnya nggak jadi karena banyak sekali hambatan itulah. Mulai dari timnya yang hilang, nggak tanggung jawab, kayak udah itulah itu. Terus itu yang kedua mengenai kebijakan dari Kemendikti. Dulu kan kita nggak boleh ikut 2 program ya. Nah, sedangkan aku awalnya tuh mau ikut magang berdampak. Nah, aku pengen ikut itu, soalnya dapat uang banyak. Enggak dong, sebenarnya dapat experience banyak gitu. Terus ternyata di PWK itu nggak ada lowongan khusus gitu loh. Jadi akhirnya nggak jadi. Terus habis itu aku mau ikut PPKO. Karena yang PPKO tuh outputnya tuh jelas gitu loh maksudku. Kenapa ya? Jelasnya kayak kalau PPKO konversimu kayak kakak nih, jelas kan. Sedangkan kalau PKM tuh nggak jelas. PKM udah ribet, gak jelas, uangnya dikit. Ini awalnya beneran aku semeterialistis gitu ya. Tapi akhirnya kok kasihan sama temanku yang udah aku ajak nih. Ya udah aku ikut aja lah. Terus habis itu gak enak juga sama dosen pembimbingku, beneran udah membimbing dari nol itu loh. Kalau gak jadi kayak aneh gak sih? Gitu ya. Nah, kemudian untuk ini ya, dari tim-tim ini kan pasti ada nih ya Mas, ada 3 orang ya atau 4 orang tadi ya? Nah, 3 ya, 4 ya. Nah, itu kalau pembagian tugas dari masing-masing orang biar adil dan efektif tuh apa sih Mas? Kadang tuh mungkin dari study case kayak kerja kelompok gitu ya. Ini ada nih anak ini mungkin, wah aku kurang suka ini mengenai ini. Nah, terus aku harus gini-gini tuh gimana sih Mas? Sebenarnya itu tuh adalah konflik timku. Oke. Jadi karena tadi kita tuh susah banget di komunikasi ya, itu kebanyakan mereka nggak terlalu itu, tapi itu adalah mungkin adalah pembelajarannya.
Jadi karena ini aku mau ikut lagi, Yeah. tapi aku tetap ngajak temanku ini karena aku berpikir dia lebih punya experience dan mungkin dia udah mau berubah, soalnya mungkin pas itu dia banyak banget kegiatan kayak gitu. Oke. Itu adalah the problem in my Oke. team. Tadi kan problem ya. Mungkin berarti kan harusnya ada penyelesaiannya ya. Nah, kira-kira tuh gimana sih Mas menjaga persahabatan itu? Ya mungkin ini ya, mungkin ada struggle kan tadi di situ. Nah, caranya agar mereka itu termasuk Masnya tuh agar tetap termotivasi saat menghadapi revisi berulang. Itu bagaimana Mas? Dapat uang enggak dong? Gimana ya? Dulu tuh lebih termotivasi gara-gara jujur ya. Ya. Karena udah sampai situ, Hmm. kayak kalau mau tiba-tiba berhenti tuh kayak nanggung gitu loh. Kita udah lolos pendanaan tuh kita udah lolos di UNED tuh ada 10 orang doang, 10 tim doang. 10 tim. Itu kan ya udah kayak bangga banget nih. Yeah. Apalagi yang lomba-lomba lain-lain kayak kok seringnya kalah mulu, kayak kayak udah sampai sini nih. Ya udah serah dah. Nanti kalau udah selesai ini ya udah nggak mau sapa-sapaan, nggak serah lu gitu loh. Intinya gitu, tapi sampai sekarang biasa aja sih. Karena udah mungkin udah dewasa juga ya, udah mahasiswa juga ya. Kayak masalah itu ya udah mungkin pas itu ada masalah masing-masing yang mungkin perlu diutamakan gitu. Oke. Berarti ini kan tetap ada komunikasi kan ya. Perlu. Tuh. Nah, dari komunikasi ini seberapa tinggi sih untuk menentukan keberhasilannya? 100%. 100%. Karena waktu itu sebenarnya kesalahanku juga mungkin ya. Karena aku kan ketuanya, otomatis harusnya komunikasi dan Yeah. sebagainya harusnya mulai dari aku ya. Yeah. Mungkin pas itu komunikasiku kurang dan sebagainya, ataupun dalam menentukan timelinenya kurang gitu ya. Makanya bisa ada problem-problem itu. Mungkin makanya itu saat ini harus komunikasi dengan baik dari awal, kayak nggak terlalu superior atau nggak terlalu egonya tinggi atau yang lain-lain gitu. Itu perlu banget. Nah, untuk selain dari pentingnya komunikasi ya teman-teman ya. Ya, Sebenarnya apa sih, faktor apa aja sih yang menentukan proposal itu bisa lolos hingga PIMNAS? Menurutku topiknya dulu ya. Iya. Topiknya dulu pertama harus rasional. Terus habis itu yang kedua, topik itu harus urgent untuk segera ditanganin. Yeah. Contoh, kalau bisa ditanganin kapan-kapan gitu kan masih. Yeah. Dan satunya lagi harus ditangani segera, itu kan pasti penilai juga mengutamakan segera kan. Iya. Yang kedua itu harus topiknya nasional. Contoh, nggak mungkin ya topik hanya urgensi ataupun permasalahan satu kecamatan doang, yang kecamatan yang kecil dibandingkan sama urgensi nasional yang mungkin kayak korupsi dan sebagainya, itu kan pasti milihnya kayak gitu yang nasional kan ya. Iya. Terus setelah itu apa lagi ya, urgensi, novelty-nya juga harus ada. Kayak nggak mungkin kan kalau pernah di riset kita cuma ganti wilayah atau lokasi doang. Yeah. Itu kan rada kurang etis buat lolos gitu ya. Makanya kayak gitu ya pastinya untuk ide. Yang kedua apa ya, sesuai dengan tadi sih, sesuai dengan persyaratan. Bahkan sampai persyaratan ini siapa aja anggota yang harus diikutkan, itu harus ada bukan harus ada deh, itu ada panduannya. Jadi direkomendasikan atau baguskan itu kita untuk anggota harus ada perbedaan jenjang. Jadi angkatan 24, angkatan 23 sebagainya juga. Jadi ada angkatan beda jenjangnya. Yang kedua, dari angkatan tuh harus beda beda prodi. Jadi enggak cuma prodi PPK semua, FISIP semua dan sebagainya gitu. Oke. Walaupun begitu Mas ya, dari faktor tersebut ya, sebenarnya untuk faktor-faktor kegagalan itu bisa ceritain dong Mas, apa aja? Jadi kan faktor keberhasilan, faktor-faktor kegagalan tuh apa sih? Faktor kegagalan ya? Iya. Lu malas baca itu gagal sih. Gagal ya. Gagal sih. Karena di panduan tuh beneran banyak. Dari awal sampai akhir di bab 1 itu ada apa aja harus dibahas. Yeah. Sampai bab akhir sampai lampiran juga. Yeah. Itu beneran ada panduan serinci itu. Lampiran harus ini, terus
kata-katanya harus kayak gini-gini, terus habis itu tanda tangannya harus ini, terus juga tanda tangan harus kanan atau kiri, penomoran tuh dari tengah bawah atau tengah atas atau apa gitu harus ada, benar serinci itu. Jadi itu faktor kegagalan paling banyak kalau dari dulu tuh, bahkan sampai 60% atau berapa gitu loh Pak. Tapi lebih banyak faktor keberhasilannya kan ya, atau ke faktor kegagalannya ini? Harus balance ya bro. Harus balance ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk strategi agar proposal Masnya itu bisa menonjol lah dibandingkan proposal lain itu apa? Baik ke tadi sih topik. Ya, topiknya harus rasional, urgensi nasional, harus novelty-nya ada, harus urgent sekali ditanganin. Apalagi ya? Metodenya tepat. Oke. Sama kalau kemarin ya aku sempat ikut workshop di UNED, itu metode jangan kayak kualitatif aja, kuantitatif aja, harus mix metode. Jadi harus mencampurkan kedua itu. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk struktur proposal yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya apakah sesuai standar atau mungkin ada poin-poin lainnya yang bisa ditambahin ke dalam proposal tersebut? Pertama, proposal tuh harus sesuai dengan panduan tadi pastinya ya. Panduan tuh pertama yang paling kelihatan banget harus 10 halaman, nggak boleh lebih. Yang kedua, apalagi ya? Harus ada kayak rincian pendanaan tuh harus ada, terus habis itu rincian job desk-nya harus ada, lampiran-lampiran kayak CV-CV-nya harus ada. Terus habis itu bab 1, bab 2, bab 3 kayak biasa harus ada kayak penelitian juga. Gak boleh ada cover, jadi langsung di daftar isi. Langsung daftar isi, jadi kayak gitu-gitu. Itu sih proposal yang tepat ya buat sistematikanya ya. Oke. Nah, setelah adanya proposal ini pastinya kan ada penjurian ya. Nah, gimana sih cara menyusun presentasi dari proposal tersebut dipresentasikan agar presentasi tersebut tuh menarik dan mudah dipahami oleh juri? Nah, itu tuh juga pembelajaranku ya. Iya. Makanya nggak menang kan, dalam artian kayak gitu kan. Iya. Karena tapi sebenarnya bentar. Jadi PKM itu ada 2 presentasi. Iya. Kita tuh ada 2. Pertama presentasi kemajuan. Itu tuh online. Nah, kedua PIMNAS, itu offline. Nah, kita kalau presentasi biasanya kalau dilihat-lihat dari menang ya, itu beneran per slide. Per slide tuh nggak banyak tulisan. Jadi kayak gambar, kayak jalan gambarnya. Karena ini omonganmu juga jalan. Kayak gitu beneran, jadi kayak per kata itu bisa gambar doang terus jalan-jalan gitu. Gambarnya kemudian kayak animasi gitu-gitu. Itu biasanya menang. Beneran, jadi bukan kayak latar belakang banyak. Satu slide itu banyak, nggak kayak gitu. Jadi lebih ke animatifnya kita juga. Biasanya presentasi ya, itu malah mereka ada yang pakai baju adat, ada yang pakai kayak crown adat dan sebagainya gitu. Bahkan ada sampai mereka tuh bawa sesajen. Sumpah. Sesajen. Itu yang menang juara 1 yang dari IPB itu karena mereka ngeriset apa ya dulu ya? Mengenai budaya di Jawa Barat kalau nggak salah, yang intinya tentang pegunungan atau apa gitu, yang intinya kayak hutan gunung dan sebagainya gitu. Nah dia pakai bawa sesajennya itu karena memang budayanya pakai sajen apa itu, sajen dibawa sampai dupa-dupanya. Sumpah, dan itu mereka menang. Apalagi ya, mereka bawa pakan tari sampai yang rambutnya aneh-aneh gitu. Itu beneran sedetail itu. Nah, apakah saat Masnya presentasi tuh apakah ini Mas membawa? Ya enggak ya. Aku bawa. Bawa miniaturnya. Segini paling. Yang ada mobilnya juga itu? Aku bawa 2. 2. Jadi miniatur itu terus juga pas di PPT-ku itu ada cuplikan video gitu. Tapi karena itu sangat-sangat keras ya. Jadi sebelum kita presentasi kayak bawa ibu dan juri, kita anjurkan untuk mempersiapkan gitu. Sampai segitunya ya. Segitunya. Iya. Nah, kemudian ini dari presentasi tersebut ya, mungkin kesalahan apa sih yang harus dihindari dari presentasi itu? Mungkin kita nggak boleh melakukan ini saat presentasi gitu. Ini mungkin masukan buat UNED, bukan buat mahasiswa ya. UNED. Buat UNED. Mohon kalau sebelum PIMNAS itu harus harus ada kita karantina ya.
minimal ada karantina 1 minggu biar mahasiswanya biar fokus kayak gitu. Itu ya buat UNED ya. Karena beneran di sana itu nggak kayak gagap-gagap ini udah nggak ada. Di sana tuh beneran mereka tuh beneran sesuai dengan teks mereka yang udah dihafal, beneran kayak nggak ada kayak ini ada diem dulu, nggak ada, kayak beneran satu nafas. Sumpah itu beneran yang menang kayak gitu. Terus juga di Poli J itu juga menang. Poli J, tahu Poli J kan? Ya tahu dong tetangga kita. Masa nggak ada yang tahu? Itu tuh mereka menang juara favorit. Juara favorit itu cuma dari presentasinya aja. Itu mereka menang karena tak tanya juga presentasimu kok bisa bagus banget karena apa? Karena mereka ada karantina gitu. Jadi mungkin gara-gara UNED kemarin kontingennya cuma satu kelompok doang ya. Jadi kayak apalagi satu orang doang, ya udah gak usah ada karantina, mungkin kayak gitu ya. Mungkin nggak, kok UNED baik kok, wah sakunya besar. Oh, UNED baik ya. Mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman ya untuk ikut PIMNAS ya. Jadi beneran dibuat skripnya itu harus beneran detail gitu-gitu. Terus habis itu skripnya harus sesuai dengan PPT-nya. Kalau PPT-nya jalan kayak gini nanti ada klik-klik apa namanya itu? PPT. Ya. Ya dari itu kan. Ya, tahu. Nanti harus kalau diklik ini kita ngomong apa, ini klik ngomong apa dan sebagainya. Harus benar sedetail itu. Oke. Nah, kemudian nih. Oke lah, katakanlah presentasinya ini bagus banget ini. Tapi kan nanti ada feedback dari juri kan, kayak pertanyaan ya. Mungkin dari juri kan ini namanya perlombaan ya. Pastinya ada pertanyaan menjebak ya. Nah, kira-kira tuh gimana sih cara menghadapi pertanyaan sulit dari juri itu? Ada 5 kata. 5 huruf. 5 huruf. Asbun. Asbun. 5 huruf. SBUN. Asbun, kita harus asbun. Dan asbunnya nggak jangan kayak sama mikir gitu loh. Kita harus asbun yang beneran asbun. Oke. Itu kalau emang pertanyaan itu beneran aneh dan itu nggak terfikirkan dan harus dijawab cepat gitu ya. Itu menurutku harus asbun. Tapi itu jangan ditiru ya. Tapi menurutku kalau mau ada pertanyaan kayak gitu, pertanyaan PIMNAS ya. Pertanyaan PIMNAS itu menurutku lebih susah dari sidang skripsi kalau dari dosenku. Iya. Bahkan dosen pembimbingku ngomong gini, ini kalian malah lebih pertanyaannya lebih susah dari sidang tesisnya S2. Wah. Segitu susah itu. Jadi presentasi kita ada 30 menit. 15 menit presentasi. 15 menit atau berapa ya? 15 kayak. 15 menit. 10 menit presentasi, 15 menit tanya jawab. Jawabnya 25. Jawabnya 25. Tanya jawab itu. Dan ditanya kayak metodenya kayak apa, mix metodenya jenisnya apa. Jenis mix method kita nggak tahu di situ. Untung kita tuh hari kedua jadi udah melajarin dulu nih gitu. Tapi tetap aja kalah. Tapi 25 menit tuh berarti termasuk lama atau pendek ya untuk memberikan penjelasan ke lama juri? Soalnya tanya jawabnya 15. Biasanya aja kita di kelas aja 5 menit doang kan. Iya. Itu aja 5 menit kayak teman-teman kayak udah. Itu 15 menit. Gimana bayangin. Terus habis itu pertanyaan juga nggak sedasar itu kayak beneran ini kalian pakai metode apa, terus habis itu softwarenya apa, itu kalian ujinya validitasnya gimana, berapa responden dan sebagainya, beneran serinci itu. Kalau pertanyaan yang buat aku asbun tuh ditanya gini, berapa banyak sanhorek di Jember? Karena aku ada nggak berinci satu-satu ya, kayak aku kan langsung ngomong kayak 25 pak, beneran 25 pak gitu. Pak kayak ya udah seasbun itu. Tapi itu jadi kenangan banget sama pembelajaran banget ya. Semoga ada kesempatan lagi. Oke. Gitu. Jadi bisa dikatakan kita pede aja ya atas jawaban kita ya. Harus pede sih itu. Beneran yang lain tuh kayak sepede itu. Ada TMI. Jadi sebelum kan kita tuh kan presentasinya di spin. Iya di spin gitu spin kan. Ya, di spin itu kan. Terus habis itu otomatis kita kayak nggak jelas itu loh kapan presentasinya sebagainya gitu kan. Terus habis itu kita juga nggak satu hari, jadi bisa aja kita di hari kedua kita berani nungguin dari awal sampai akhir itu kan. Apalagi di satu kelas itu ada 21 kelompok, itu kan lama ya. Terus kebanyakan kita itu tidur di situ. Loh, maksudnya nggak tegang gitu kayak nunggu waktu tunggu gitu? Jujur tegang, tapi kalau tegang terus kan nggak enak ya. Kita tidur di situ, kayak di kan beda ya apa ya, UNED dengan univ lain ya. Univ lain mungkin lebih bagus ya. Oke. Maaf UNED. Oke. Jadi itu tuh beneran sofanya tuh PW buat tidur. Tidur terus itu, tapi kayak faknya tuh orang-orang lain tuh pas kelompok lain yang presentasi
itu mereka tuh nggak terlalu memperhatikan coy, sumpah. Kayak mereka tuh kayak ya udah tidur dah. Tapi pas denger horek di situ ya, mereka pada matanya langsung cerah kayak please kalian tidur aja deh, aku deg-degan aja please tidur aja. Malah cerah coy. Mana mereka tanya-tanya lagi. Soalnya unik banget gak sih Mas itu? Iya, makanya tuh kayak soalnya itu kan juga di situ ada Thomas Alva Edison dulu ya. Iya. Pas waktu itu ya. Jadi kan horek itu lagi hype banget, kayak famous banget, viral banget di sosial media gitu loh. Jadi ya please kalian tidur aja deh. Soalnya aku deg-degan. Soalnya terlalu menarik. Itu tuh nggak cuma satu lantai gitu ya, ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Dosen di atas, bawah itu mahasiswa. Oke. Masih jurinya di sini. Itu beneran kayak setegang itu, se-awkward itu, terus itu dan bunyi apa ya, timer aja itu kedengeran di situ. Bayangin se-awkward apa. Tadi aja awal-awal awkward kan. Apalagi kayak gitu, sumpah. Oke. Berarti ini ya Mas ya. Kalau kita menarik perhatian dari penontonnya atau juri, mau dosen atau mahasiswa lainnya, itu berarti menunjukkan hal yang baik nggak sih Mas harusnya? Baik harusnya ya. Tapi di sisi lain agak tegang gitu ya di lain semua ya. Iya, Oke. Bahkan dosenku cerita kayak dosen-dosen lain nggak tanya gimana sih horek, gimana horek, beneran menarik itu kalau buat mereka. Tapi nggak menang sih. Ya udah, nggak menarik berarti. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Kemudian nih, untuk oke lah, udah mengikuti nih. Tapi ini perubahan terbesar yang dirasakan setelah mengikuti PIMNAS itu apa sih, Mas? Apa ya? Jadi Selain rasa tegangnya doang gitu, selain jadi Superman mungkin nggak aja? jadi Superman. Nggak mungkin sih. Mungkin tadi ya kita lebih paham duluan tentang metode penelitian itu. Yang kedua apa ya? Dapat uang. Oke, nomor 1 itu ya. Nomor 1 itu adalah prioritas kita. Oke. Terus habis itu dapat relasi pasti ya. Relasi nggak cuma dari UNED aja dan sebagainya. Terus habis itu banyak kesempatan. Bisa pertama ngisi podcast ini kan harus ada experience yang harus aku bagikan kan, ngisi podcast ini kan. Terus juga aku beberapa kali ngisi workshop juga tentang PKM kayak di farmasi atau di FKM kemarin juga ada beberapa juga. Jadi itu banyak kesempatan yang ada yang datang gitu setelah PIMNAS ini. Terus apa lagi ya? Mungkin dapat highlight lebih dari dosen mungkin ya. Jadi pas itu tuh gara-gara PIMNAS ya. Padahal aku tuh nggak presentasi apa gitu. Tapi nilai aku dapat aman kok. Aman ya. Aman kok. Makasih. Oke, tapi kalau dari segi kepercayaan diri itu apakah malah makin meningkat gitu Mas atau malah makin menurun? Itu sosok sih. Sosok. Tergantung kalau sama teman-teman biasa ataupun yang PWK aja itu mungkin lebih mendekat ya. Lalu kayak lebih nih gitu. Tapi kalau sama orang-orang yang PIMNAS juga gitu ya, itu menurun sih, jujur. Karena mereka tuh beneran sekeren itu. Beneran mereka tuh kayak public speaking yang bagus, mereka bisa meriksa dengan baik, terus sebenarnya metodologinya lebih kompleks dan mereka juga setelah PIMNAS tuh nggak cuma stuck itu paling tinggi gitu, nggak ada lagi gitu loh. Kan ada kayak kita mutualis gitu. Jadi kayak tiap mereka ngepost kayak bisa nih, gitu kita cuma gitu doang kayak jadi penonton akhirnya. Itu menurutnya gitu ya. Nah, tapi kan dari kita mengikuti PIMNAS kan pastinya ini ya kita juga makin kenal kan dengan peserta PIMNAS lainnya kan. Kenal. Nah beberapa. Itu masih sering menghubung-hubungan atau gimana Mas? Bertukar pikiran gitu? Ada beberapa. Ada beberapa kayak dari Kalimantan mana itu loh. Kayak kita sering banget kayak mungkin mereka kan udah skripsi ya. Mereka sudah skripsi kayak selamat ya kayak sering banget gitu. Sampai itu kalau kita bikin story apa kayak seru anjir gitu lah. Terus anak UGM juga kemarin dia yang menang medali emas kalau nggak salah. Terus habis itu sama anak-anak lain juga banyak kok. Gitu. Kayak relasinya lebih banyak. Kalau di UNED juga banyak. Soalnya pas perjalanan PKM tuh aku sering banget tanya-tanya. Soalnya TMA ini. TMA itu PIMNAS PKM ini adalah pertama kalinya, bisa dibilangnya ini pertama kalinya timku ikut. Jadi kita nggak paham tuh gimana penjalanan penelitian dan sebagainya, kita nggak paham dari awal. Jadi kita disuruh bikin konten juga ya. Itu konten apa? Konten perkenalan, konten kemajuan kayak itu nanti di-share di media sosial gitu kan. Nah itu tuh beneran tanya, Mbak konten ini gimana ya? Ini
berapa menit ya sebenarnya kita berdua tanya-tanya alumni gitu. Jadi relasinya di situ juga. Terus sama bapak-bapak yang apa namanya? Yang penghandle kita mungkin ya. Itu juga relasi di situ juga. Kan kemarin juga karena Pimnas ini ya kan ada beberapa prestasi yang bisa aku masukkan gitu ya. Nah, bisa ikut ke mahasiswa berprestasi juga kan. Nah, itu juga banyak relasi juga dari situ. Gitu sih. Oke. Oh, berarti ini setelah Pimnas tuh apakah ada ini apa hangout bareng teman-teman gitu? Sebenarnya itu tuh apa ya? Sangat-sangat direncanakan. Iya, tapi Tahu sendiri ya, konflikku banyak. oke. Enggak dong. Buka-bukaan kita ya. Bukan itu sih, lebih tepatnya tuh karena awkward habis itu. Tahu gak sih kalau lu di sosial media tuh lu akrab banget nih. Tapi kalau lu habis ketemu ini kayak ngomongin apa ya? Kadang obrolan di dunia nyata sama diamanya tuh bisa beda banget gitu ya. Ya beda banget. Kayak apalagi kita kayak ketemu 1-2 hari doang ya kalau di Pimnas ya, mungkin kayak banyak banget waktu kita ketemu, apalagi di presentasi 2 hari. Iya. Terus habis itu ada seremoni juga bentar doang. Terus habis itu ada pembukaan juga sebentar doang dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita cuma ketemu tuh berapa kesempatan doang. Jadi kayak nggak sampai buka-bukaan nih, nggak sampai ngomong sampai sedalam itu. Jadi kayak cuma sebatas kenal, SKSD, hai gitu loh. Dari mana? Universitas Jember nih. Oh ya udah gitu doang. Gitu. Jadi awkwardnya kalau ketemu langsung mungkin kayak gitu ya. Tapi ini kalau untuk dampak dari teman-teman Mas sendiri mungkin selain ngucapin selamat itu kira-kira ada nggak perubahan terbesar dari mereka gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jujur PWK biasa aja kok. Jujur. Kayak ada teman-teman gue nggak ngucapin deh. Kayak Novita Karen juga ngucapin kok. Wah, iya. Angkatan 24 itu? 24. Iya. Oh. Gitu. Iya. Wah. Gila. Tapi dari orang tua tuh bangga gak sih Mas? Pastinya kan ya. Gimana? Jujur ya. Aku tuh dari desa banget. Iya. Lu dari mana? Aku dari Nganjuk. Dari Nganjuk itu di kotanya atau desanya? Desanya. Sumpah? Iya. Tapi aku lebih desa lagi. Jadi kalau kalian lihat peta desaku, Iya. tuh 80% hutan. Oke. Nah itu bisa dibayangkan kan sedesa apa kan. Nah ibuku juga nggak tahu itu apa itu lomba-lomba ini. Unif aja beliau kayak ya udah gitu loh. Yang penting tuh IPK bagus. Bagus. Nilainya bagus nih gitu doang. Yeah. Bahkan pas bilang kayak aku kalah nih pas Pimnas tuh nggak menang gitu. Yeah. Ibuku cuma tanya gini, oh berarti dapat sertif doang gitu. Dapat sertif doang gitu. Terus aku langsung ngomong, aku langsung kayak ngomel-ngomel gitu. Ini udah lama ini terus itu. Oh gitu ibuku. Gitu. Aduh. Kok set ya? Aduh. Iya lagi Mas. Tapi gak apa kayak emang gitu ibuku. Bahkan kayak lomba-lomba lain juga pasti ibuku tanya pertama itu ya. Yeah. Bukan kayak oh bagus udah bagus. Contohnya pas Mas Plan itu menang kan. Juara 3. Tapi itu ibuku cuma tanya ngomong kayak, "Oh juara 3 nih. Dapat uang berapa?" Aduh, langsung nanyain uang ya. Aduh. Seru. Tapi ya Mas ya, walaupun terlepas dari itu, tapi kan Mas kan tetap semangat ya. Nah itu apa sih yang membuat Mas semangat itu untuk tetap mengikuti terus berkembang gitu? Apa ya? Ini mau jujur atau pers? Jujur aja, terserah sih ya. Pers aja dah. Karena itu nanti bisa mengembangkan diriku ke depannya gitu-gitu Yeah. ya. Dengan kita lomba-lomba berarti kita juga banyak experience yang bisa dibagikan. Kayak gini kita bagi experience juga kan. So habis itu juga kita bisa dikenal dosen gitu-gitu. Terus habis itu kita kalau CV-nya juga lebih bagus kan. Itu kan juga ada buka kesempatan ke depannya buat kerja dan sebagainya gitu. Ayo buka loker ke aku. Gitu. Terus tapi kalau peresnya ya Iya. dapat uang. Uang lagi ya, uang. Uang is number one. Number 2-nya Apa ya? apa? CV. CV. Iya. Enggak bercanda CV. Nomor 1 siapa ini jadinya? CV. Nomor 2-nya Pengalaman. Kalau uang nomor berapa jadi? Tambahan ya, iya. Oke. Nah, semisal nih Mas, kalau Masnya diberi kesempatan untuk mengulang nih dari awal, apa sih yang kira-kira Mas lakukan? Apa ya? Mungkin harus kalau dari aku ya, Iya. metodenya harus lebih kompleks.
Yang kedua, cari anggota jangan berdasarkan pertemanan menurutku. Yeah. Kita harus beneran mengutamakan skill dan sebagainya gitu-gitu. Terus habis itu juga jangan terlalu egois banget. Menurutku ya, kuat banget ya kalau ini. Terus terus apa lagi ya? Dipersiapkan banget tentang artikel ilmiah kayak gitu-gitu. Cukup itu sih mungkin. Tapi nggak mau ngulang sih, udah capek aku. Oke. Jujur. Tapi ini Mas, kira-kira ini ya, ada pesan nggak sih untuk mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti PKM ini? Gak usah ragu, Nggak usah ragu. coba aja. Terus apa ya? Walaupun lu belum ada experience Yeah. sebagainya, tanya. Itu tuh kalau lu nggak tanya, Yeah. lu sesat di jalan. Kalau kan gitu kayak dari omongan orang ya. Itu tapi bener banget. Lu harus tanya-tanya sedetail mungkin, harus ada kemauan mencoba, harus banyak-banyak membaca gitu-gitu. Gitu sih. Oke. Kok kayak orang bener aku ya lama-lama. Oh, emang bener kan Mas? Enggak. Iya, emang bener. Oke. Nah, kemudian nih Mas, apa sih kunci utama dari perjalanan dari ide kemudian ke panggung nasional? Itu sudah. Apa ya? Jujur, pertama cari dosen pembimbing yang beneran bagus, kayak dosenku itu bagus, Yeah. bagus. Pak Alifan bintang 5. Bintang Terus 5. habis itu cari anggota yang bagus, Mm-mm. proposal bagus, ide bagus, menang deh itu nanti. Yang penting jangan tergesa-gesa aja ya Mas dalam pengambilan keputusan. Santuy, Santuy aja. 6-7. Oke. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana sih cara memulai langkah pertama mahasiswa yang benar-benar pemula itu? Sebenarnya yang harus dilakukan mahasiswa awal-awal tuh apa banget? Pakai kaki kiri kanan nggak sih? Langkah pertama. Langkah pertama, iya, habis itu ke kiri ya. Sesuai adat, Mm-mm. agama. Terus apa ya? Pertama itu kita harus tentuin ide dulu ya. Ya. Harus idenya harus sesuai dan sebagainya gitu. Terus habis itu kalian harus beneran membentuk tim dengan baik. Mm. Terus habis itu kalian menentukin juga dosen pembimbing dengan baik. Mm. Terus juga proposal dengan baik dan sebagainya, penulisan gitu-gitu. Itu langkah pertama. Tapi paling pertama adalah ide. Cari ide yang bener-bener viral gitu. Viral. Oke. Dari bisa ini sangat menarik ya Mas. Jadi untuk mesti closingannya ya. Untuk mahasiswa itu mereka tuh harus memiliki keberanian dalam mencoba dan mampu menghadapi permasalahan tersebut ya Mas. Ya harus, Ya, harus harus, problem ya. solving harus ada, berpikir kritis harus ada, menulis harus ada dan sebagainya, kayak bisa lah sih, Bisa ya. bisa. Oke. Bisa. Mungkin kita di pengunjung acara ya Mas. Udah selesai nih, Iya. kan cepet ya kayaknya. Berapa menit ya? Gak tahu, lanjut. Loh, lanjut ini. Mungkin oke lah. Oke. Oke, mungkin ini untuk teman-teman ya. Dari pesan dari Mas Tegar tadi, tuh kita tuh harus berani ya dari mencoba. Kita jangan takut jika ada permasalahan itu harus dihadapi dengan berani. Oke, mungkin ada closing statement gak sih Mas dari Mas Tegar untuk menutup acara hari ini? Coba aja kalau kalian mau ikut apapun itu kalian harus berani, jangan mikirin kalau kalian tuh belum siap ataupun kalian belum bisa ataupun kalian belum memenuhi syarat itu. Karena kalau kalian belum mulai, kalian tuh belum bisa mencoba itu. Makanya kalian jangan memikirkan kata orang dan sebagainya seperti itu. Just do it. Pokoknya kalian bisa. Gitu. Dah. Oke, baik. Nah, oke. Dari teman-teman ini pasti ini kan ya, pastinya tertarik juga kan mengenai mengikuti PIPNAS. Nah, kalian itu harus mengetahui juga nih bagaimana alur dari PIPNAS, seperti apa tuh PIPNAS, kan udah terjawab nih. Nah, mungkin dari sini teman-teman pasti tertarik ya Mas ya dari obrolan kita tadi ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Oke, mungkin Tapi bentar, lu gimana? tertarik juga ikut PIPNAS nggak? Oh, tertarik banget Mas. Tertarik. Beneran? Iya. Saya sebenarnya juga aktif ini di project-project dosen juga. Wow. Iya. Kok keren gini? Iya, kemarin nggak usah diobrolin lah ya. Kita TMA ya aja. Ya, mungkin dari PIPNAS, dari podcast ya, podcast Ratu PIPNAS.
Pimnas ini menarik banget ya, khususnya dari Mas Tegar ya. Aku ucapin terima kasih nih Mas, udah dateng jauh-jauh ke sini ya. Ya jauh, aku dari Boyolali soalnya. Dari Boyolali loh ke sini khusus kan di sini. Khusus banget. Oke, mungkin dari kita mungkin bisa say bye-bye Mas untuk Situ gak sih? Oh ya situ. Halo, dadah. Oke, sekian terima kasih telah mendengarkan kita berdua ya bahas mengenai Pimnas ini. Sekian. Oke, terima kasih. Dadah. Dari pembahasan tadi pasti teman-teman ada yang tertarik kan mengenai PKM atau event-event sejenisnya atau perlombaan sejenisnya ya kan. Nah, ini ada info nih buat kalian nih. Dari acara terdekat ini kita nanti akan ada yang namanya TBK, Teknik Bincang Karir. Nah, di mana di TBK ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya itu luar biasa dan pastinya keren untuk membahas mengenai karir-karir, dunia karir ataupun persiapan karir untuk menunjang karir kalian ini. Nah, untuk acara TBK sendiri ini akan diadakan pada tanggal 7 Juni. Nah, jadi jangan lupa untuk cek IG kita yaitu T Binkar. Oke? Sekian.